semua, selamat datang kembali di Berita. Begini reaksi kita. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin pada tanggal 2 Agustus 2023, Prabowo Subianto mengunjungi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Jadi Prabowo ini mengunjungi base camp PSI lah pada sore hari dan disambut oleh petinggi PSI yaitu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ada Grace Natali dan Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa gitu. Sebenarnya kalau kita lihat nih guys, kenapa perbincangan tentang Prabowo mengunjungi kantor PSI ini banyak diomongin lah sama masyarakat di luar sana, karena seperti yang kita tahu Prabowo ini menduduki posisi tertinggi ya untuk sekarang ini survei elektabilitas capres gitu. Maka Prabowo juga tidak luput nih dari perbincangan masyarakat, apalagi dengan beliau mengunjungi kantor pusatnya Partai Solidaritas Indonesia gitu. Sebenarnya kita masih bingung juga nih kenapa tiba-tiba Prabowo ingin mengunjungi kantor PSI dan ada agenda apa kira-kira. Jadi langsung aja kita cek videonya. Tamu kehormatan seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024 berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu. Suara PSI baru 1,89%. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan. Tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau merangkak, kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati. Seorang tokoh besar yang mau merespek siapapun orangnya, apakah dia partai besar atau kecil. Dan tadi di dalam kita bicara banyak hal. Tadi kata teman-teman, kok banyak tepuk tangan ya Pak, ada yang ulang tahun ya, katanya gitu Pak. Jadi perbincangannya hangat, serius tapi santai, saling berbagi visi dan ada kesamaan yang saya temukan dari PSI dan Pak Prabowo, bahwa kita sama-sama percaya bahwa kalau mau Indonesia maju kita harus bersatu, harus bisa meninggalkan semua perbedaan supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat. Karena kalau kita tidak jadi bangsa yang kuat, kita memang bangsa yang besar gitu ya, tapi kalau kita terpecah belah kita akan digilas oleh bangsa-bangsa lainnya di luar sana. Jadi perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi, dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya. Di sini Grace Natali kan sempat ngomong kayak kami ingin melihat keberlanjutan kinerja Jokowi gitu. PSI ini kan secara nggak langsung mendeklarasikan kalau dia itu mengusung Ganjar Pranowo ya untuk menjadi untuk capres 2024 nanti gitu. Cuman dengan adanya Prabowo yang mengunjungi kantornya PSI ini menjadi titik tanya kayak kenapa Prabowo menyambangi kantor PSI gitu, ada agenda apa kira-kira. Dengan Grace Natali ngomong kalau ini tuh masih menyamakan visi misi dan meninggalkan semua perbedaan gitu. Sebenarnya agak kayak muncul tanda tanya gitu. Kenapa gitu? Apakah ini salah satu strategi PSI untuk meningkatkan popularitasnya gitu, atau memang ini hanyalah ketemu santai antara partai dan capres gitu. Kira-kira gitu. Ya. Cukup? Ya, Pak Prabowo silakan. Baik, saya juga sangat gembira
diundang, dan bagi saya bukan soal besar kecil, bukan apa, tapi idealisme. Ya, saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang, dan terima kasih dikasih kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, ya, banyak kecocokan, dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya, ya, sudah ada komitmen, dan Mas Giring udah janji akan nyanyi nanti. Oh, 3 jam kita nyanyi, Pak. Ya, saya kira begitu ya, kita optimis menghadapi masa depan. Kita percaya bahwa kita harus menjaga suasana sejuk, kerukunan, kebaikan ke semua pihak. Indonesia sudah berada di jalan yang benar dan kita akan teruskan. Dan dengan kebersamaan, dengan kesejukan, kerukunan, kita akan capai yang kita cita-citakan itu. Saya kira itu dari saya. 2 pertanyaan. 1, 2 ya. Oke, jadi itu tadi apa ya? Mungkin kayak sepatah dua kata dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, yaitu Grace Natali dan Pak Prabowo Subianto ya. Nah, itu tadi video reaction kita tentang Prabowo Subianto yang mengunjungi kantor DPP PSI. Jadi sebenarnya ya balik lagi, kita nggak tahu ya agenda pertemuan antara Prabowo Subianto dan PSI ini tuh apa. Cuman yang mau gue mau gue rekatkan gitu ke kita dan seluruh masyarakat Indonesia di luar sana, apapun agenda para bacawa pres dan baca pres ini, dan apapun strategi-strategi koalisi dan partai politik menuju tahun pemilu 2024 nanti, kita harus tetap pada pendirian kita dan harus tetap berpegang teguh kepada penilaian kita. Tidak boleh menggiring opini, apalagi menyampaikan atau mempengaruhi orang lain secara tidak kondusif gitu. Pesan moralnya adalah, jadi sebenarnya agenda pertemuan Prabowo Subianto dan PS ini masih ngambang ya. Kita belum tahu apa agenda mereka sebenarnya bertemu. Kalau dari kata Grace Natali sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, katanya sih bilang mau menyamakan visi misi dan meninggalkan perbedaan-perbedaan gitu katanya. Pokoknya intinya Indonesia maunya yang aman, nyaman, sejahtera aja udah. Nah, itu tadi video reaction kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode-episode sebelumnya dan episode-episode selanjutnya. Dan stay tune terus di Berita. Begini reaksi kita. Dadah!